Shalom. Jumpa lagi dalam kasih Kristus. Puji Tuhan, saya berharap Bapak Ibu semua baik-baik saja dimanapun kau berada. Hari ini kita akan belajar satu kata atau dua kata lah ya, arti hidup. Di dunia ini banyak orang sampai berumur pun tidak mengerti arti hidup. Mengapa begitu? Kita lihat dari pandangan dunia dan pandangan Alkitab, yang akan membuat kita jadi mengerti arah hidup kita mau kemana gitu. Nah, untuk lebih dalamnya, mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang kami sembah, dalam nama Yesus Kristus, Engkau Allah yang hidup, Allah yang berkuasa. Bentar kami akan merenungkan firman-Mu mengenai arti hidup, sehingga kami menemukan hidup dan kami menjalankan hidup. Makasih Bapa, berkatilah firman-Mu, supaya firman ini memberkati dan membangkitkan kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu, Allah yang disembah, Yesus Kristus namanya. Amin. Arti hidup itu tidaklah mudah Bapak Ibu dijelaskan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, hidup itu artinya masih terus bergerak, bekerja sebagaimana mestinya. Itu hidup. Di dunia ini ada beberapa pandangan-pandangan. Hidup di dunia ini nih nggak usah ribet-ribet gitu loh, jalanin aja. Terus hidup di dunia ini ngapain sih? Yang ada makan, minum, pesta pora, ada uang, jalan-jalan. Ya aku udah hidup. Terus hidup ini biasanya orang mikir, apa sih, terlalu rumit gitu loh. Padahal Bapak Ibu, kalau orang ngerti arti hidup, dia akan bisa menggunakan hidup. Kalau orang tidak mengerti arti hidup, dia akan meremehkan hidup itu. Banyak orang bekerja mati-matian dari sekolah sampai lulus, sampai kerja. Ya mereka menikmati hidup. Tapi arti hidup mereka ditentukan dengan apa yang mereka lihat. Dan dasarnya apa? Dasarnya hanyalah kesukaan. Hanyalah sesuatu hal yang memang lumrah. Hidup ini harus begini, ada waktunya sedih, ada waktunya senang, ada waktunya bersuka cita, gitu ya. Nah, kita lihat ya pandangan Alkitab tentang hidup. Kita buka dalam Matius pasal 4. Dalam Matius pasal 4 ayat yang keempat. Matius pasal 4 ayat keempat. Demikian firman Tuhan. Tuhan Yesus pernah dicobai di padang gurun. Kisahnya seperti itu, tapi kita ngambil satu kalimat. Bagaimana Yesus ngomong menarik. Ayat 4, Matius 4 ayat 4, kata Yesus, tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Jadi, di dalam kekristenan, hidup ini mempunyai arti. Bukan hanya makan, bukan hanya pakaian, sandang, bukan hanya itu. Itu boleh ada. Tapi kalau engkau ngerti arti hidup itu dari firman Tuhan, engkau baru ngerti bahwa sesungguhnya hidup ini ada tujuannya. Arti dari hidup di dunia ini bukan sekedar menjalankan aktivitas, melainkan suatu hal yang menentukan ke depan. Kita buka ya. Tadi dalam Matius 4 ayat 4 dibilangin ada manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Kita lihat firman itu apa sih? Yohanes 1 ayat 1.
Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Jadi kalau Anda belum mengerti arti hidup, Anda menyanyiakan hidup dengan apa? Membuang waktu. Dengan apa? Dengan pesta pora. Dengan apa lagi? Dengan hal-hal yang sangat-sangat indah dengan dunia. Anda akan kehilangan hidup. Karena sepertinya Anda mendapatkan hidup ketika Anda sedang menikmati makanan yang lezat. Ya, itu hanya sedikit. Tapi ketika orang ngerti arti hidup, dia akan menghargai sesuatu hal yang membuat dia hidup. Nah, kita melihat ya Bapak Ibu, dalam ayat ini, bagaimana hidup manusia itu di dunia ini. Kita lihat ya, 1 Petrus pasal 4. 1 Petrus pasal 4. 1 Petrus 4 ayat yang ketiga. Dia bilang gini, Rasul Petrus mempunyai satu statement yang sangat-sangat mengenai dunia ini. Sebab dia bilang begini, 1 Petrus 4 ayat 3, sebab telah cukup banyak waktu kamu pergunakan untuk melakukan kehendak orang-orang yang tidak mengenal Allah. Kamu telah hidup dalam rupa hawa nafsu, keinginan, pemabuk, pesta pora, perjamuan minum, dan penyembahan berhala yang terlarang. Benar gak sih? Rasul Petrus mengucapkan kalimat itu yang terjadi di dunia ini seperti itu. Karena mereka gak mengenal Allah, mereka gak ngerti arti hidup. Hidup mereka mau ngapain? Ya cuma muasin hawa nafsu. Apa hawa nafsunya? Mungkin makan. Mungkin apa lagi hawa nafsunya? Ya ambisi untuk terus. Salah? Tidak salah. Semua ada batasannya Bapak Ibu. Tapi kalau semua kepada keinginan daging, dia bilang keinginan mabuk. Kenapa orang mabuk? Karena dia bingung. Karena dia pikir dengan mabuk dia akan happy, fun. Tapi lihat, setelah mabuk, kepalanya sakit, badannya gak enak. Ada pesta pora, kenapa? Karena ada sesuatu yang hilang. Dengan dia bertemu dengan teman-teman, happy, sepertinya dia dapat sesuatu. Tapi kalau menemukan, tidak. Di sini tuh penyembahan berhala yang terlarang. Karena keinginan daging, orang ambisius datang ke dukun. Untuk apa? Untuk keinginannya dipuaskan. Kalau orang sedang jatuh cinta, dia datang ke dukun, minta tolong. Supaya apa? Supaya dapat wanita itu. Apa yang dipuaskan? Keinginannya. Apakah arti hidup itu seperti itu? Coba kita renungkan ya. Membuang banyak waktu. Wow. Coba kalau kita renungkan ya, Bapak Ibu, Saudara sekalian yang menonton acara ini. Berapa umur kita? Berapa banyak kita buang waktu? Dan waktu yang kita gunakan saat ini buat apa? Mari kita renungkan. Sehingga kita ngerti waktu, arti dari hidup kita ini. Bernilai, kita akan sangat-sangat bahagia. Begitu ya Bapak Ibu. Mari kita buka satu lagi dalam 1 Yohanes 2 ayat 16. Apa yang terjadi dengan dunia ini sih sebenarnya tentang arti hidup? Dunia mengaku-ngakan hidup ini seperti ini loh. 1 Yohanes 2 ayat 16. Semua yang ada di dunia, dia bilang satu statement yang sangat fanatik sekali. Semua yang ada di dunia, yaitu keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup. Bayangin, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Apapun agama Anda, ini yang terjadi di dunia. Keinginan mata, keinginan daging, keangkuhan hidup.
Orang kalau nggak ngerti arti hidup, orang nggak menemukan hidup. Kenapa Anda sedih? Mungkin Anda diputusin pacar Anda. Mungkin Anda juga dikhianati pasangan Anda. Mungkin juga Anda kecewa dengan Tuhan Anda. Kenapa? Karena dia tidak mengerti. Hidup itu asalnya dari mana? Tadi kita telah membahas ya, Yesus pernah ngomong dalam Matius 4 ayat 4. Manusia hidup bukan hanya dari roti, melainkan dari setiap perkataan yang keluar dari mulut Tuhan. Di sini kita melihat ya, kalau engkau mau dapat arti dari hidup ini di dunia, engkau harus menemukan siapa yang punyainya. Karena di dunia, tadi dijelaskan, Yohanes 1 ayat 2, keinginan daging. Apa itu keinginan daging? Apa? Banyak Bapak Ibu. Keinginan daging itu bicara tentang yang namanya sesuatu hal yang memuaskan daging. Bisa makannya berlebihan, bisa juga dengan pesta pora, bisa juga dengan yang namanya ambisi yang berlebihan. Karena ambisi seseorang, orang bisa ngebunuh manusia juga. Itu keinginan daging Bapak Ibu. Keinginan mata seringkali jahat Bapak Ibu. Lihat sesuatu sama orang lain yang lebih hebat, kita iri. Kita lihat orang lain lebih cantik, kita mau. Padahal kalau wajah Anda yang sudah cantik, sudah ganteng, yang Tuhan beri, Anda renovasi, wah ini kayaknya bagus deh, tapi Anda nggak lihat dampaknya, Anda akan sangat-sangat kecewa sekali. Wah katanya bagus ya operasi plastik, tapi hasilnya kok makin lama makin nggak bagus ya. Ya, karena ciptaan Tuhan itu selalu baik. Jadi Bapak Ibu jangan pernah kita ngerasa minder, karena engkau diciptakan itu sangat-sangat spesial sekali. Keangkuhan hidup itu yang terjadi di dunia. Kenapa orang angkuh? Karena ngerasa dia punya, waktu dia nggak punya. Apa yang mau diangkuhkan? Apa yang mau disombongkan? Ada yang nggak punya pun disombongkan kok. Apa yang menyebabkan itu sih? Karena nggak ngerti hidupnya itu buat apa. Mari kita lihat ya, menurut pandangan Alkitab, yang pertama, hidup itu bukan sekedar makanan. Kalau arti hidup kita cuma karena makan, minum, buat apa? Karena setelah mati, setelah kehidupan, ada kematian dan kehidupan lagi. Itu yang dikejar. Tapi banyak orang melihat yang sekarang. Oh, hidup saya kok. Kenapa kamu atur hidup saya? Iya. Tidak ada yang boleh ngatur hidup Anda. Yang menentukan hidup Anda, ya Anda sendiri. Tapi Anda perlu pandangan supaya Anda melihat bahwa Allah, bahwa Tuhan mempunyai rencana dalam hidup Anda. Kita lihat dalam Matius pasal 19. Matius pasal 19 ayat 29. Tuhan Yesus kasih tahu ya, arti hidupmu nih seperti ini nih. Setiap orang yang karena namaku meninggalkan ibunya, saudaranya perempuan, saudaranya laki-laki, saudara perempuan, bapak atau ibunya, atau anaknya, atau ladangnya, akan menerima kembali 100 kali lipat dan memperoleh hidup yang kekal. Artinya apa? Di dalam kekristenan, hidup itu yang ditujukan adalah bukan diri saya, tapi Tuhan. Tuhanlah yang memberi hidup saya berarti. Di sini tinggalkan saudara, keluarga. Itu bukan hanya fisik. Karena mengenal Anda dengan Tuhan, mungkin saudara Anda salah paham dengan Anda. Tapi itu sementara. Semakin Anda mengenal Sang Pencipta, Yesus Kristus, Anda akan melihat
hidup Anda mengalami perubahan. Karena di dalam Yesus ada kehidupan. Apa kehidupan? Hidup kekal. Orang yang ngerti hidup, dia akan menjalankan hidup. Tapi orang yang tidak mengerti hidup, dia akan salah menggunakan hidup. Di sini dijelasin ya, bahwa hidup itu punya tujuannya. Artinya bahwa saya hidup hari ini, nanti akan ada hari di mana di kekekalan ada kehidupan. Kalau cuma hidup buat hari ini dan hanya di bumi, itu sementara. Dan apa yang kita cari di dunia ini tidak sebanding dengan apa yang ada di kekekalan. Karena di kekekalan kita akan melihat dan bertemu dengan Sang Pencipta. Dan di sana tidak ada lagi air mata. Kita lihat ya. 1 Yohanes 2 ayat 17. Pandangan Alkitab menurut hidup gini ya. Pandangan Alkitab dalam arti hidup dia bilang gini, dunia ini sedang lenyap. 1 Yohanes 2 ayat 17. Dengan keinginannya, dunia akan lenyap akan keinginannya. Contoh, ketika orang makan yang enak, akhirnya kolesterol, akhirnya tiba-tiba meninggal, lenyap. Anda kerja keras, makan yang nikmat, gak dikontrol, meninggal. Ada orang begitu semangat aktivitas olahraga, tapi berlebihan, kecapean, meninggal. Seperti itu. Anda kerja baik-baik cari uang, badannya sakit, lemah, meninggal. Kemana? Kita ini harus bijaksana Bapak Ibu, mengartikan hidup di dunia ini. Dalam 1 Yohanes 2 ayat 17 bilang, dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Melakukan kehendak Allah. Jadi arti hidup itu harus melakukan kehendak Allah. Apa kehendak Allah? Hidup damai dengan manusia. Coba lihat, bangsa ribut sama bangsa. Kenapa? Karena ada kepentingan. Yang lebih kecil lagi, kita lihat, kenapa kita ribut sesama manusia? Karena ada hal-hal yang kita tidak terima. Apa yang menyebabkan itu? Egosentris. Kalau Anda diciptakan dari Tuhan, kembalilah kepada Tuhan. Kalau Anda merasa Anda lahir ke dunia bukan karena Tuhan, itulah yang membuat Anda tidak mengerti arti hidup. Kita semua hidup itu karena seizin, karena ada rencana Allah. Karena itu, mari kembali ke dalam rencana Allah. Apa itu? Engkau berharga, engkau mulia, engkau kepunyaan Tuhan, dan engkau akan dipakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Pak, saya sudah begitu rusak, begitu tidak dihargai dunia. Tuhan, Sang Pencipta, menghargai Anda. Mengapa Anda begitu membuang waktu Anda dengan melakukan hal-hal keinginan Anda? Dan ketika Anda jatuh sampai tergeletak pun, Tuhan mengasihi Anda. Karena Tuhan mencintai manusia. Jadi, bangkitlah saat ini juga. Lihatlah, hanya di dalam Yesus Kristus engkau akan menerima pengampunan dosa. Dan jangan berbuat dosa lagi. Kalau Anda telah melakukan yang di luar dari perintah Allah, mulailah menyadari dan mulailah mencari kehendak Allah. Apa itu? Menyenangkan hatinya. Apa itu? Bersekutu dengan Tuhan. Apa itu? Hidup damai dengan sesama. Apa itu? Mengampuni. Apa itu? Belajar menerima orang dengan kasih sayang. Karena sungguh indah Bapak Ibu, kalau arti hidup di dunia ini kita nikmati bersama dengan Tuhan. Bahwa di dalam kehidupan ini kita akan merasa bahwa arti hidup saya
diwarnai oleh karena karya Tuhan. Saya nggak ngerti permasalahan Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu punya permasalahan yang sangat complicated. Mungkin dari anak kecil selalu ribut. Mungkin Anda adalah anak-anak yang terlantar, yang kehilangan orang tua dari kecil. Anda juga punya tidak mengerti juga arti hidup. Hari ini sadarilah. Alkitab mencatat. Kita buka ya, dalam Mazmur 139. Ini ayat terakhir Bapak Ibu. Mazmur pasal 139. Bahwa manusia diciptakan dari awal itu karena rencana Tuhan. Dia bilang gini ya. Mazmur 109 ayat 1. Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Engkau mengetahui kalau aku duduk dan berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Engkau memeriksa aku kalau aku berjalan dan berbaring. Segala jalanku kau maklumin. Sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah kau ketahui. Dari belakang dan dari depan engkau mengurung aku. Dan engkau menaruh aku di tanganmu dan engkau menaruh tanganmu ke atasku. Terus kitab Mazmur berkata begini. Terlalu ajaib bagiku pengetahuan itu. Terlalu tinggi. Sungguh aku tidak sanggup aku mencapainya. Kita melihat begini ya. Ayat 13. Bagaimana Tuhan menciptakan manusia. Raja Daud mengasih tahu, sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Dibilang begini ayat 14, aku bersyukur kepadamu oleh karena keajaiban, karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau perbuat, jiwaku benar-benar menyadarinya. Tulang-tulangku tidak terlindung bagimu, tidak terlindung bagimu. Ketika aku dijadikan di tempat yang tersembunyi, dan aku direkam di bagian-bagian bumi yang dalam. Matamu melihat selagi aku bakal anak, dan dalam kitabmu semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada satupun. Di sini bagaimana Daud menjelaskan bahwa manusia sangat-sangat berharga. Engkau berharga Bapak Ibu. Dari mulanya kita diciptakan karena Tuhan punya rencana. Mari kita menyadari hari-hari ini, siapapun engkau, apapun kesalahan engkau, mau engkau pemabuk, peminum, penzina, korupsi, engkau anak terlarang, engkau melakukan pernikahan lebih dari sekali, apapun dosa kita harus sadar, hidup ini harus ada arti. Yang memberi hidup siapa? Tuhan. Jadi artikanlah hidup ini untuk Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Hari ini kami belajar satu renungan firman yang sangat mendasar. Arti hidup ini itu dasarnya itu dari Engkau, Tuhan. Hidup manusia itu bukan dari hanya makan saja, tapi hidup ini dari perkataan firman Tuhan. Arti hidup ini karena Tuhan punya rencana dalam hidup kami. Tuhan ampuni kalau hari-hari ini kami semua tidak menyadari bahwa hidup ini ada artinya untuk kemuliaan nama Tuhan. Bahwa sesungguhnya Engkau sangat mencintai kami semua manusia yang berdosa. Engkau ingin kami kembali. Tolong kami ya Tuhan, berkati semua para penonton yang menonton acara ini, biar mereka mengalami keajaiban daripada Tuhan, mempunyai semangat hidup lagi. Seberat apapun hidup mereka, seberat apapun masalah mereka, ada Tuhan yang punya rencana dalam hidupnya. Papaku gak tahu apa yang mereka rasakan, apa yang mereka sedang alami, tapi ku percaya semua dalam kuasa dan kendali Tuhan. Jamah setiap mereka yang mengalami sakit penyakit, kiranya anugerah-Mu turun atas mereka, mereka disembuhkan,
apa mereka sedang mengalami beban berat, kiranya Tuhan anugerah-Mu membukakan jalan-jalan yang tertutup. Apabila sedang mereka begitu mengalami hal-hal yang pahit dalam hidupnya, kiranya Tuhan Engkau berikan kemanisan, sehingga mereka kembali menghadapi hidup ini yang begitu berat dengan Tuhan. Terima kasih Bapa, mengucap syukur buat firman-Mu hari ini. Biar hidup kami saat ini, kami menjalankannya ada tujuan, melakukan kehendak Bapa. Dalam nama Yesus, amin. Puji Tuhan. Kalau kita ngerti arti hidup Bapak Ibu, kita akan melangkah dengan pasti. Dan saat ini, jangan lagi kita tidak punya arah akan hidup ini. Berjalanlah karena Tuhan mengasihi engkau. Terima kasih Bapak Ibu, untuk sampai saat ini Bapak Ibu telah mensupport kami dalam doa, dalam channel Berjalan Dalam Terang. Kami dan tim akan terus membantu Bapak Ibu dalam mendoakan, membagi sharing pengalaman. Nah, saya cerita Bapak Ibu, channel ini telah ditonton bukan hanya satu orang, tapi sampai di Amerika, Taiwan, Hong Kong, Malaysia, Singapura, dan telah banyak berkat buat banyak orang yang kami layani. Kami melihat bahwa Tuhan itu tidak pernah terbatas kuasanya. Bahkan di Indonesia pun kami telah melayani banyak hal, banyak orang yang salah satunya adalah ada satu anak muda, suatu kali dia nonton malam-malam, dan tiba-tiba di WA di dalam nomor yang ada di depan Bapak Ibu, dia ketik nomor itu, dia bilang minta tolong didoakan. Ini adalah anak muda di Makassar. Dia minta tolong karena terikat dengan kuasa gelap dan hidupnya sepertinya udah nggak ada artinya karena banyak orang menghina dia. Singkat cerita, saya membantu menghubungi, saya menjelaskan firman Tuhan, sebab hanya firman Tuhanlah yang membuat orang hidup. Karena firman itu asal dari Tuhan, dan Tuhan itu adalah firman. Nah, waktu saya jelasin firman Tuhan dan saya bimbing dalam doa, saat itu anak tersebut, anak muda ya, dia mengalami semangat hidup. Dan dia bilang, wow, luar biasa, saya tidak pernah dapatkan hal ini. Dan kami sangat bersuka cita Bapak Ibu. Kami telah melakukan begitu banyak hal-hal yang ajaib bagaimana Tuhan kerjakan. Mari Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu yang ingin juga didoakan, dilayani, kami akan bantu semaksimal mungkin. Mengenai Bapak Ibu punya permasalahan, kami adalah channel ini dibuat untuk membantu Bapak Ibu yang begitu sulit, yang bertahun-tahun terikat dengan kuasa gelap. Kita akan jelaskan bagaimana firman itu membebaskan Anda, bagaimana Anda sedang mengalami konflik dalam rumah tangga, konflik dalam keluarga. Firman Tuhan juga bisa membebaskan Anda. Tapi kembali, Bapak Ibu, maukah engkau berjalan bersama-sama dengan rencana Allah? Terima kasih Bapak Ibu, sampai saat ini channel ini bisa berjalan, masih tetap mengudara di YouTube. Jangan lupa kami minta tolong like, subscribe, dan bagikan sebanyak-banyaknya supaya banyak orang mengalami kuasa daripada firman Tuhan. Terima kasih Bapak Ibu, Tuhan Yesus berkati. Shalom.